Nah, kita cerita kemarin mungkin selama apa namanya kemarin kan isunya banyak yang mungkin kekurangan dan lain sebagainya. Boleh diceritain Pak, mungkin di sini khususnya dan di Kudus itu gimana gambarannya? Kalau daerah sini sudah stok sudah cukup pas, nggak ada kurang, nggak lebih. Kiriman Jadi berapa tiap ini Pak? Pengiriman 100 siap pengiriman 100 ya. 100 ya. Seminggu berapa kali? Seminggu 6 kali. Seminggu 6 kali ya, sesuai kuotanya ya. Kuotanya, ya. Ya wis ini sambil boleh coba dipraktekin nggak Pak? Apa kita timbang bisa ini? Oh, bisa ya. Coba di satu. Nah, kisarannya 8 ya. Iya 8. Ya, jadi ini teman-teman media sekalian, ini buat nunjukin kalau beli tabung LPG di pangkalan itu harus ditambang. Kalau dia tidak sesuai beratnya ya, tadi kisarannya antara berapa dong? 7 ya 795 sampai dengan 8 itu silakan langsung ditukar dengan yang sekitaran itu ya, supaya dia, karena kita ini kan gas itu diukurnya berdasarkan berat kotor juga. Jadi caranya tahu itu dari berat isi plus tabung. Tabung ini beratnya kisarannya antara 5 kilo 5 kilo kurang lebih lah, isinya kan 3 kilo, jadi totalnya ada 8 kilo. Jadi itu kami himbau juga untuk masyarakat itu bisa melakukan penimbangan di pangkalannya ya, dengan supaya mendapatkan takaran yang sesuai. Kemudian segelnya ya Pak, ini apa? Kudus ya? Iya, Kudus. Kudus itu ditandai hijau ya. Kalau dia ada di luar hijau sama di luar warna hijau berarti dari kota kabupaten lain, bisa jadi gitu. Ini tujuannya untuk agar kuota yang ditetapkan LPG 3 kilo untuk Kabupaten Kudus itu ya cuman dinikmati masyarakat Kudus gitu, tidak dinikmati masyarakat di wilayah lainnya. Cukup. Ada lagi mungkin teman-teman? Oh, sambil ini ya, aku ngejelasin juga. Jadi kemarin kan ada beberapa aturan ya di kita yang baru itu, terus termasuk dengan mungkin UMKM dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita dapat banyak informasi bahwa banyak orang yang mendaftarkan di OSS ya, untuk mendaftarkan NIB, padahal NIB itu hanya ditujukan untuk usaha mikro ini yang dia wajib menunjukkan surat usaha, memang klasifikasi usahanya. Kadang gini, untuk menghindari hotel, restoran atau mungkin kafe yang dia ngakunya secara mikro. Jadi dia ini tujuannya untuk filtering agar memang yang di 3 kilo ini memang untuk usaha UMKM ya, tidak diambil OH-nya oleh restoran dan juga kafe. Nah, ini di ciri-ciri pangkalan resmi ya, masyarakat bisa tahu pangkalan resmi Pertamina supaya dapat harga HET 18.000. Ciri-cirinya ada pelangnya seperti ini, terus ada layanan call center 135 dan 136. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media, saya Taufik Kurniawan, Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Jateng dan DIY. Jadi menyampaikan bahwa kemarin Muria Raya itu ya termasuk yang digoyang isu paling kencang perihal pasokan LPG-nya. Padahal penyaluran itu kami sampaikan normal, bahkan kami melakukan serangkaian upaya ekstra. Di antaranya kami mengoperasikan terminal LPG dan supply point lainnya itu 24 jam ataupun mungkin sampai dengan malam hari. Bahkan di Sabtu sampai Minggu kemarin, selama terjadi situasi pemberitaan di media seperti itu, kita masih menyalurkan secara ekstra dan tidak libur. Kemudian kami sampaikan pasokan tabung per hari ya di wilayah Muria Raya. Untuk Demak itu sekitar 39.000 tabung per hari. Kemudian untuk Kudus itu 33.500 tabung per hari. Kemudian untuk Jepara itu 38.200 tabung per hari.
Untuk pati sendiri 42.700 tabung per hari. Kemudian untuk gerobokan ya kemarin di santer diberitakan itu pasokannya sebetulnya paling tinggi di antara dengan kabupaten lainnya di Muria Raya, yaitu 39.375 tabung per hari. Untuk Blora sendiri 26.000 tabung per hari, dan terakhir Rembang 20.400 tabung per hari. Jadi harapannya sebenarnya supply ini normal dan malah cenderungnya berlebih ya, karena sebelumnya di fase-fase awal di awal Februari semenjak diberlakukan kebijakan itu kita memang sudah antisipasi akan mungkin bisa jadi terjadi gejolak, makanya kita tambah fakultatif di situ. Jadi secara peredaran tabung ini sebetulnya berlebih. Nah, tinggal kami mohon kepada rekan-rekan media sekalian dan melalui kesempatan ini kita sampaikan bahwa carilah LPG 3 kilo ke pangkalan terdekat supaya mendapat harga yang paling murah sesuai HET 18.000, kemudian mendapat stok yang pasti melimpah, kemudian takarannya juga pas, bisa ditimbang dan bisa ditukar di tempat. Lain halnya kalau beli di tempat-tempat lain itu kita tidak menjamin karena itu bukan rantai pasok dari Pertamina, seperti itu. Dan fungsi pangkalan ini sama seperti fungsi SPBU kalau di BBM. Jadi melayani konsumen tingkat akhir dan dia harus mengutamakan konsumen individu yang berhak. Konsumen individu yang berhak siapa saja? Terdiri dari UMKM, nelayan sasaran, petani sasaran, dan terakhir dari rumah tangga. Jumlahnya, nah kemarin kan sempat kalau dikirim orang langsung karena khawatir dan lain sebagainya, mereka dikirim nyerbu. Padahal pengiriman itu periodisasinya memang tidak tiap hari, tetapi menyesuaikan kuota yang ditetapkan dari pemerintah daerah. Barang stok di kami itu banyak gitu. Rata-rata dia sekitar 2-3 kali lipat konsumsi normal harian di supply point. Tetapi penyalurannya itu memang sesuai kuota masyarakat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kami harapkan masyarakat juga mengerti dan mengkonsumsi LPG sesuai kebutuhan. Kemarin kami sidak ke Grobogan, ke Semarang, kemudian ke Jepara, Demak, dan beberapa tempat yang lain. Itu rata-rata memang orang yang ngantri di situ yang punya tabung 2 ataupun mungkin bahkan 3 di rumahnya. Jadi mereka sebetulnya kategorinya adalah pembelian yang berlebih. Sehingga kami juga melalui kesempatan ini menjamin bahwa nanti selama periode Ramadan dan Idul Fitri itu kami jamin stok dalam kondisi aman. Nanti akan kami evaluasi apabila memang ada terjadi proyeksi dan prediksi peningkatan konsumsi, itu nanti akan kami tambah stoknya di lembaga penyalur, termasuk di pangkalan ini itu lebih dari biasanya untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Tapi kami jamin sampai dengan Idul Fitri dan seterusnya itu stoknya di wilayah Muria Raya melimpah, seperti itu. Terkait pengawasan pangkalan sendiri bagaimana? Soalnya selama ini ya di tingkat bawah masyarakat tuh mengaku masih kesulitan untuk mendapatkan gas LPG bersubsidi. Bahkan dia itu untuk mendapatkan dia harus beli ke pengecer sehingga harganya relatif lebih mahal, ada yang 32, bahkan ada yang 50.000. Tanggapan sendiri bagaimana? Ya, kami informasikan bahwa kami secara pengawasan itu bersama-sama dengan tim TPID biasanya, pemerintah daerah yang terdiri dari Dinas Perdagangan, kemudian unsur dari kepolisian dan lain-lain yang memang terlibat dalam pengawasan inflasi. Nah, kami anjurkan kepada masyarakat untuk mencari pangkalan LPG 3 kilo terdekat dengan cara mengakses ptm.id/info LPG 3 kilo. Nanti bisa dicoba ya ketika kita diskusi buka bersama, mungkin bisa dicoba untuk mencari info pangkalan terdekat, caranya dengan seperti itu. Nah, perihal di pengecer dan lain-lain yang harganya itu mungkin melambung di atas harga HET, ya mungkin udah kebangetan ya, di atas harga HET, kami sarankan yang pertama masyarakat tidak usah membeli. Karena kalau itu mungkin bisa jadi diinginkan oleh oknum-oknum yang tidak dikehendaki, sehingga kalau itu dibeli malah mereka makin ya semangat lagi untuk bisa, oh ini ternyata masih laku toh. Nah, padahal jumlah LPG di pasaran ini seharusnya sekarang sudah pada posisi normal, dan kami juga mengajak dari unsur pemerintah daerah kemarin bersama-sama di beberapa kesempatan itu untuk sidak bersama, karena nggak cuman pembelian oleh pangkalan udah bener nih pembeliannya, tapi yang beli di warung itu rata-rata mereka yang mungkin tidak berhak, seperti usaha mungkin laundry atau binato. Kemudian ada tembakau ya, kalau di sini juga mungkin agak kencang itu juga menggunakan LPG 3 kilo sebagai pengering, itu nggak boleh.
kemudian beberapa usaha lain seperti hotel, restoran, kafe yang mungkin kita perlu awasi bersama. Nah, kalau pembeliannya di pangkalan LPG 3 kilo, dia ada mekanisme pencatatannya. Ada ini enggak apa? MAP ya? Ya, MAP-nya. Nanti bisa kita lihatkan dia masuk input KTP itu harus tujuannya untuk memfilter. Dia termasuk kategori mana? Rumah tangga, termasuk usaha mikro, atau mungkin termasuk dengan konsumen yang berhak lainnya. Di luar daripada itu ya dia tidak bisa membeli. Tapi kemarin dengan ketentuan dari Kementerian ESDM mengenai pengecer dan juga subpangkalan itu masih didistribusikan untuk pengecer dan pangkalan. Tapi memang jumlahnya terbatas karena dia harus mengutamakan konsumen individu yang dia kita fungsikan pangkalan ini sama dengan SPBU di BBM ya. Kalau pangkalan ini di LPG. Nah, ini kita lihat di mereka pangkalan ini wajib menginput NIK. Kemudian nanti ketika sudah diinput itu dia termasuk dengan kategori yang mana. Ini bisa dicek. Ada yang mau input NIK-nya? Nah, coba. NIK-nya dicatat. Nanti dicoba ya. Dicoba. Kalau mau display. Mas, kalau memang masih sulit itu gimana dari petani sendiri? Nah, sulitnya gimana? Sekarang kita mungkin kan warga masih kesulitan nih. Ya, Nah, kita buka diskusi ya. Kita buka diskusi. Artinya masyarakat itu merasa kesulitannya di mana? Di pangkalan ataukah di pengecer? pangkalan itu kan harus antri, Mas. Dia ada antri, warga itu masih harus antri lagi. Ya, kita maklumi masyarakat, kita maklumi kalau dia merasa khawatir ya karena terpapar pemberitaan dan lain sebagainya, itu wajar Mas, itu pasti, dan kita juga maklum, makanya kita nambah stok. Nah, tapi ketika kita kirim, mereka tuh juga sebenarnya udah punya 2-3 tabung. Itulah yang dinamakan panic buying. Makanya kita himbau dan mungkin minta kerjasamanya rekan-rekan media sekalian untuk menciptakan situasi yang kondusif supaya situasi mungkin yang dikeluhkan itu langsung cepat selesai gitu, langsung cepat selesai dengan tidak menambah kepanikan masyarakat dan menganjurkan untuk membeli sesuai kebutuhan saja. Pertanyaannya itu pengecer bisa mendapatkan begitu banyak LPG itu bagaimana? Nah, itu juga kami juga wanti-wanti ke semua pangkalan, itu juga kita lakukan pengawasan. Rata-rata mereka memanfaatkan modus mengambil jatah individu ya, dengan mengaku sebagai individu. Tapi itu kan sebenarnya ya secara sistem kita belum bisa mendeteksi sampai sejauh itu, sampai ngejer dia ke rumahnya ternyata dia warung dan lain sebagainya, kan memang belum bisa terbukti. Tapi kami harapkan memang kalau sudah berlebih ngambilnya juga bisa kita tandai bahwa dia itu ya termasuk juga membeli dengan motif untuk dijual kembali gitu. Mas, kalau masyarakat ingin melaporkan atau menyampaikan keluhan itu ya, ini Mas, di Plang Pangkalan itu pasti tertera call center Pertamina 135. Kalau nggak puas sama Pertamina, bisa dilaporin ke atasan kami, call center Ditjen Migas 136. Jadi itu gunanya ada 2 contact center itu untuk bisa masyarakat melakukan aduan secara double ya, baik dari Pertamina sendiri maupun dilaporkan ke atasan kami, Kementerian ESDM Dirjen Migas. Kalau ke medsosnya Pak Taufik sendiri bisa Mas? Bisa aja. Respon gitu. Ya, tapi itu apapun itu kita utamakan bahwa sentralisasi layanan keluhan konsumen ya ke 135. Mas, kalau kategori konsumen yang bisa menggunakan LPG 3 kg itu yang gimana? Ya, tadi saya lanjutkan dulu. Ya, call center 135 itu dia nanti akan ditindaklanjuti, dan kami itu saya Mas Domingo ini menanggapi aduan konsumen ya selama periode kemarin. Tapi saat ini sudah fase normal dan rata-rata memang yang mengadu itu mereka tidak bisa membedakan apakah ini agen, apakah ini pangkalan, apa ini pengecer gitu. Jadi makanya melalui kesempatan kali ini kita edukasi bahwa belilah LPG di pangkalan 3 kilo. Konsumen yang berhak siapa saja? Nelayan sasaran ya, nggak sembarangan nelayan. Kalau dia kapalnya GT-nya besar juga nggak bisa. Kemudian petani sasaran, dua-duanya ini adalah termasuk target konversi dari Kementerian SDM, dari pengguna BBM untuk sumur bornya jadi untuk LPG 3 kilo. Nah, terus kemudian untuk rumah tangga dan terakhir adalah untuk UMKM. Rumah tangga yang kategorinya gimana? Rumah tangga kategorinya sebenarnya belum ditentukan secara lebih lanjut karena kan kami dari sisi pelaksana hanya dari sisi Dirjen Migas itu memang dia saat ini memang masuk fasenya pendataan. Makanya kemarin
diharuskan menginput NIK itu dengan tujuan untuk pendataan. Nanti kalau dari kementerian terkait ya, sosial dan juga ESDM sudah menyempurnakan filternya, nanti pasti akan berlaku sama halnya seperti Pertalite ya. Jadi bukan berdasarkan DTKS ya, data kemiskinan. Semua dipakai Mas, ada DTKS, ada P3KE juga. Kalau masih ada pangkalan yang menolak gitu. Menolak apa? Menolak ketika kita mau membeli. Konsumen. Saya itu sudah 2 kali Mas, datang ke pangkalan mau beli gas itu nggak bisa ditolak. Ya rata-rata kita kita pahami ya teman-teman bahwa situasi kemarin itu serba rush, serba khawatir, semua orang serba panik buying. Biasanya yang seperti itu mereka diwanti-wanti sama RT ataupun mungkin RW-nya untuk mengutamakan warga lokal ya, jelas karena jangan sampai orang ini saling mereka mungkin keluar dan mungkin yang cari sampai di tempat lain itu ya bisa dibilang apakah mereka juga nggak bisa ngambil di tempat tinggal domisili mereka sendiri gitu kan. Pada dasarnya kita tidak berbasis NIK ya, NIK-nya Jakarta sepanjang dia domisilinya di Kudus ya bisa ngambil, tapi dia harus lokal karena kemarin situasinya memang kita maklumi semua sedang chaos. Tapi harapannya sekarang ini kita tidak ada pemberlakuan seperti itu secara Pertamina sendiri, dan itu mungkin kebijakan setempat guna mengamankan wilayah. Jangan sampai mereka yang datang ngerubung malah ternyata orang-orang dari luar kampung malah iso dikepui karo kampungnya Ya itu. itu memang di luar kampung Mas. Nah. Soalnya Pak, untuk stok LPG 3 kg di Ramadan ini Pak, ini seperti apa? Aman, daerah sini aman saja. Biasanya nyatok berapa Pak? Satu hari saya dapat 100, 1 minggu berarti 6 kali. Itu yang berapa kilo saja Pak? Yang 3 kilo, kalau yang 12 kilo kan langsung ambil agen. Pak, selama kemarin kan ada masyarakat berkeluh karena kesulitan LPG 3 kg ya Pak. Kondisinya di sini seperti apa Pak? Daerah Jati sini aman, daerah Jati aman, stok aman Jati. Maksudnya tidak ada warga kesulitan gitu? Tidak ada daerah Jati. Kirimannya ini per hari atau Per hari Mas. Per hari. Berapa tabung Pak? 100. Per hari 100. Ini peruntukan yang subsidi untuk warga sekitar sini. Warga sekitar sini. Pernah ada yang warga luar ke sini Pak? Kemarin Pak? Kemarin warga sebelah Loso itu tapi suruh bawa memang bawa KTP. Jadi kita tetap dilayani. Kalau sini sudah cukup bisa keluar. Asma lengkapnya sini Pak? Sujoko. Nggih. J-nya dibaca J apa Y Pak? Wawancaranya Boleh ditunjukin KTP-nya ke kamera tapi ditutup di. Oh ini. Jadi selebriti ya. Wah, dipantau langsung terus. Bose. Gas yang Mas. Pak, sesuai berat ya. Ini goyang-goyang soalnya. 8 ya. 8. Aman nggih? Aman. Setuju? Kalau tumbas ditimbang enggak buru-buru toh? Enggak. Maunya ada. Oh iya, pakai. Oh, udah. Belum berpakai Pak. Susah. Sedikit. Oke. Cukup, matur nuwun. Kayak Wawancara dulu ya. 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 dapat harga berapa Pak? 18.000. Langganan di sini Pak. Ya, Kalau mau beli. kalau beli di sini memang satu RT. RT.
Kalau Gampang memang nggak, Pak, biasanya Pak? Hah? Gampang apa susah Pak? Mudah. Kan sering lewat. Kalau pas ada truk lewat langsung saya ke sini. Pasti kan langsung dapat. Ya alhamdulillah. Pernah ditolak nggak Pak? Ya alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah. Untuk rumah tangga sendiri atau ada jualan Pak? Kebetulan untuk rumah tangga dan kebetulan saya kan jualan. Jualan apa Pak? Jualan chicken Mas. Jadi kalau beli ya sering habis soalnya. Berapa hari sekali? Ya paling seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Berapa tabung, Pak? Punya 3 tabung di rumah. Kadang yang satu untuk stok, yang 2 dipakai. Nanti setiap kali kosong beli lagi ya. Ini pernah Jadi kehabisan nggak Pak? Kalau di sini Pak? di sini kalau kehabisan jarang sih. Soalnya kan sini kan pangkalan. Saya kan kebetulan dekat jadi nggak pernah kehabisan. Pernah beli ke pengecer Pak? Pernah. Berapa Pernah. kali pengecer Pak? Kalau pengecer itu pernah, tapi di Jawa Mas, nggak daerah sini. Ya berapa? Pernah 25 25. daerah pelosok. Itu waktu kenapa, Pak? Kehabisan? Waktu udah lama. Udah lama. Udah lama kan. Waktu itu pernah ada, waktu itu telat atau kosong loh. Yang dekati. Ya sudah 3 bulanan sebelum puasa. Tahun lalu itu ya? Nama lengkap kan Pak? Tahun lalu ya? Nama lengkap Kusrianto. Tahun Desemberan. Kita Desember. Sinten, Pak? Kusrianto. Kusrianto. Kusrianto.